illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan solihah, beramal soleh. 3 syaratnya: bertaubat, beriman, beramal soleh. Yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, semua dosa-dosanya yang dulu diampunkan Allah, diganti Allah dengan yang baik-baik. Jangan putus asa, jangan putus harap, semua dosa kita insya Allah diampunkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau cerita dosa-dosa saya lah yang paling banyak. Di Sungai Ungar ini berapa orang yang tersinggung mendengar ceramah saya? Habislah semuanya ini berdosa Ustaz Somad. Maka minta ampun, minta maaf kepada Allah dan kepada manusia. Mesti jantan, gentleman untuk mengangkat tangan 10 jari, 11 dengan kepala, meminta maaf menjelang Ramadan. Apakah Bapak Ibu masyarakat Sungai Ungar memaafkan silap salah Abdul Somad? Dah, aku selesai dah. Tinggal Pak Kades lagi, Pak Camat, Pak Bupati tak usah sebut, ada dia. Kita minta maaf kepada Allah dengan istighfar. Adapun kepada manusia, ketuk pintu rumahnya, rantang yang belum dibalikkan, balikkan. Kompor, panci yang pernah dipinjam, balikkan. Walaupun duit banyak, pergi ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, maafkan salahku, panci tak balik. Datang kawan di sebelah, panci siapa? Tak bisa minta maaf kepada Allah kalau dosa itu kepada tetangga, besti. Maka minta maaf, minta ampunnya mesti kepada manusia. Itulah maka tradisi kita menjelang Ramadan mengundang jiran, tetangga, kawan, sahabat. Ini termasuk bagian daripada itu. Walaupun acaranya tablik akbar, dihadiri tokoh masyarakat, keluarga besar Hud, dihadiri Pak Bupati di tengah kesibukannya, kita menyambung balik tali silaturahim yang patah, disambung balik yang retak, direkat kembali hati yang sakit, diobati dengan maaf. Maka masuk bulan Ramadan, kita pun dalam keadaan suci kepada Allah, bersih kepada manusia. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah insya Allah. Amin. Ada orang sholatnya banyak, tarawih full, tahajud penuh, puasanya banyak, Ramadan tak absen, Senin Kamis tidak ada yang alfa. Ada orang sedekahnya banyak, tapi ternyata waktu dihisab, dihitung amalnya di akhirat, tak jadi masuk surga. Kenapa? Karena masih ada sangkutan kepada tetangga. Diceritakan dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah, kitab yang tua dalam tasawuf. Apa salah dia ke tetangganya? Pulang kenduri undangan, tersangkut daging di celah gigi, dicongkel pakai lidah, tak keluar-keluar. Sebelum sampai ke rumah, tak sabar menunggu dongkrak di dapur rumah, akhirnya diambilnya tangkai ujung rumput tetangga. Di depan rumah ada pokok jambangan, dicongkelkannya. Alhamdulillah lepas. Lupa meminta izin kepada yang punya. Itulah yang menyebabkan dia lama dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobalah berpikir, merenung sejenak. Sudah berapa pokok tetangga yang kita ambil sama pot-potnya sekalian? Berapa jengkal tanah sempadan yang kita geser? Padahal kalau Spider Sibril sejengkal kita geser, maka akan tuwiqa sab'u aradin, dililitkan ke lehernya 7 lapis tanah ke bawah. Sejengkal kita geser sempadan tanah tetangga, pokok kelapa, pokok sawit, pokok kopi, pokok coklat, segeser sejengkal, dililitkan 7 lapis. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah menggeser sejengkal.
3 meter Pak Ustaz. Balikkan. Dunia ini singkat. Kenapa orang aniaya? Kenapa orang zalim? Kenapa menggeser sempadan? Kenapa mengambil tanah orang untuk mewariskan ke anak-anaknya? Takut anak susah, takut anak tak makan. Kalau dia mati, anak itu pun belum tentu ingat kepada dia. Takut istri nanti tak makan. Kalau kau mati, istrimu akan diambil brownies, berondong manis. Anak-anakmu yang tak pernah kau didik agama, jangankan membacakan Yasin, jangankan membacakan Al-Kahfi, jangankan mengirimkan Al-Fatihah, jangankan kenduri menjelang Ramadan, lewat di kuburmu pun lalang di atas makammu setinggi tegak. Itu bisa terjadi pada siapapun. Ini anak-anak yang hadir dibawa di tengah panas terik. Mudah-mudahan anak ini ingat waktu kita mati nanti menghadap Allah. Dibacakannya surat Yasin. Tadi di speed naik, saya bertolak dari Batam, saya baca surat Al-Kahfi, habis itu saya baca surat Yasin, habis itu saya hadiahkan ke almarhum ayah, ke almarhumah emak, ke almarhum datuk, ke almarhum nenek. Ya Allah, sampaikan pahala bacaanku ini. Habis itu saya tutup handphone, saya pun tertidur. Sampai kemari ditanya Pak Bupati, "Cemana ombak dari Pak Ustaz?" Tenang aja Pak Bupati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini semua akan mati menghadap Allah. Berapa banyak orang Sungai Ungar yang kaya-kaya mati, yang miskin lebih dulu. Berapa banyak orang Sungai Ungar ini yang bangsawan-bangsawan, yang datuk-datuk, yang tengku-tengku, yang hebat-hebat, mana mereka sekarang? Masuk ke dalam lubang tanah. Yang kekal abadi hanya tanah wakaf, tanah rumah. Di atasnya ada rumah yang besar, mewah, kamar mandinya marmer dari Itali, keramiknya tak main putar. Sampai tamu-tamu bingung semua, keluar lagi. Aku mau cebok, bingung macam mana ini, tak bisa diputar. Datang tuan rumah masuk ke dalam, caranya tidak main putar lagi, asyik. Tapi begitu mati meninggal dunia, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar. Apa yang kekal abadi dibawa menghadap Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, membawa amal. 2, falyamal amalan salihah, amal soleh, wala yusyrik biibadati rabbih ahada, jangan syirik mempersekutukan Allah. Insya Allah masalah syirik ini kita selamat, insya Allah, amin. Tapi masalah amal soleh ini, inilah Ramadan mengajak kita untuk beramal soleh. Duit belikan makanan, semua mau dimakan. Jam 1 siang, jam 2 siang, lapar, haus, panas. Begitu azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat betul buka puasa di Sungai Ungar ini. Kenapa azan? Itu azan zuhur ya. Memang kalau udah bulan puasa nih, semua azan tuh bunyi azan maghrib rasanya. Menengok orang pakai payung merah macam semangka, menengok ibu-ibu pakai jilbab hijau macam kangkung, mau dimakan aja rasanya. Begitu azan maghrib berkumandang, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika afaqtu bi rahmatika ya arhamar rahimin, dhahabal dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Bismillah, masuk 2-3 butir kurma. Mana gonggong, mana ciput, mana, kenapa itu yang saya sebut? Itu yang aku suka. Hilang semua keinginan. Mana selera hawa nafsu tadi?
Padahal waktu siang tadi berdiri di tepi pantai menengok air laut itu macam lautan cincau. Begitu masuk 2 teguk air, hilang hawa nafsu sejengkal batang leher. Begitu masuk 2, kurma itu sunnahnya 3 ayat, 1, 3, 5. Saya udah tak sanggup lagi makan Pak Ustaz. Kau makan berapa? 3 Pak Ustaz, sunnah. 3 kurma, 3 kotak Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanan itu enaknya cuman sejengkal inilah. Kalau udah lewat yang sejengkal ini, di usus ini sudah tak ada rasanya lagi. Yang manis-manis tak bisa lagi dimakan, diabetes meletus. Yang lemak-lemak tak bisa lagi dimakan, santan-santan, kolesterol. Emping melinjo tak lagi bisa dimakan, asam urat. Ini nampaknya semua penyakit apa yang disebut Ustadz nih? Niat betul dia ingin menyinggung perasaanku. Saya nih Ustadz yang tak pandai sindir menyindir, dan telinga saya tak bisa dibisiki. Nanti Ustadz tolong ceramahkan ini. Termasuklah di sini tak ada yang membisiki saya mesti berceramah ini. Wallahi demi Allah tak ada. Beda sama masjid-masjid di kampung saya, pengurus tuh berbisik, Ustadz Somad, ya tolong ceritakan tentang orang yang udah berwakaf dimintanya balik. Kenapa begitu Pak Ketua Masjid? Ini ada yang berwakaf untuk masjid kita 300 juta dimintanya kemarin. Kenapa Bapak tak bercakap? Takut. Jadi Ustadz lah maju juga lah Ustadz Somad tadi. Al-aidu ila ibadihi, orang yang meminta wakafnya balik lagi. Kal-kalbil ladhi ya'udu ila qaihi, macam anjing yang mencilat muntahnya kembali. Berapi-api disampaikan Ustaz. Begitu selesai pengajian, datang ketua masjid, mohon maaf Pak Ustaz, yang mau disindir itu tak datang pun. Apalah gunanya sindir menyindir? Saya orangnya tak pandai, langsung to the point. Kau minta sedekahmu kembali, kau ambil wakafmu kembali, dia akan tinggal diambil oleh ahli waris. Memang waktu kau mati semuanya menangis, yang paling kuat tangisnya adalah istri, buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh, black sweet, kebetulan bininya tak manis. Abah, datanglah Ustadz ngasih tahu, jangan nangis Bo, nanti dia kena azab. Biar aja, biar aja. Waktu ditanya-tanya sama kawan, kenapa waktu lagi kau menangis, kau kuat betul nangis, waris aja sih. Itu rupanya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita terkenang orang tua, menjelang Ramadan undang jiran tetangga, potongkan ayam. Ayam sekarang kan mudah, bukan macam zaman kita dulu ayam susah. Dulu makan ayam nih 2 gendangnya, kalau tak kita sakit, ayam tuh sakit. Memang cantik si Putri Duyung. Kalau dibawa, lupa pula nanti. Kalau Tuhan membawa golok, jangan dipotong untuk Putri Duyung. Kenapa umak-umak ini mengamuk? Gara-gara ibu membawa payung. Tak apa-apa ibu payung, cuma naikkan sedikit ke atas. Nah, cuma ganti-gantian, takutnya ketiak basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di padang mahsyar itu ada apa tidak tenda? Tak ada tenda. Hai tukang sewa tenda, ingat, mati tak ada bawa tenda. Tapi kata Nabi, sab'atun, ada 7 golongan, yuzilluhumullah, mereka akan dapat naungan Allah, yauma la zilla illa zilluh,
Hari itu tak ada tempat bernaung kecuali naungan Allah. Siapa yang dapat naungan tenda di padang mahsyar itu sebagai saksi dipersilakan menandatangani tanah wakaf. Itu orang yang mewakafkan tanah tadi, itu di akhirat mendapatkan naungan tenda di padang mahsyar insyaallah. Hasilnya akan dibuatkan untuk kebunnya rumah tahfiz Quran An-Nur. Ustadz bicara rumah tahfiz Quran Nur, tahu Ustadz di mana? Saya dari sana tadi, guys. Rumah tahfiz Quran, berfoto sama anak-anaknya, jumpa sama ustadznya. Kalau ditanya orang, pernah Ustadz ke rumah tahfiz Quran An-Nur di Sungai Ungar? Sudah, saya ke sana. Apa yang Ustadz ingat? Makan siput sama keladi pula. Oh, rasanya yummy. Tak boleh bercerita itu siang-siang orang belum makan, Pak Ustadz. Meniti air liur dia, Pak Ustadz. Udahlah peluh meniti, jangan tambah air liur lagi, Pak Ustadz. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak Ibu bukan penghafal Quran, bukan ustadz, bukan ulama, ingin dapat pahala seperti penghafal Quran, punya tanah, kasihkan tanah, nanti akan didirikan tahfiz Quran di atasnya. Punya kebun kelapa, kasih kelapa, hasil kelapa untuk anak tahfiz Quran. Punya sawit, kasih sawit, hasil sawit untuk tahfiz Quran. Punya speedboat, kasihkan, dipakai untuk mencari ikan, bagi hasil, maka mengalir pahalanya sampai anak-anak ini menghafal Quran. Dia punya murid, maka sampai hari kiamat muridnya mengalir kepada kita pahalanya insyaallah. Amin. Alhamdulillah Ustadz Somad, setelah Ustadz Tablik Akbar di Sungai Ungar kemarin, banyaklah yang menelpon ke rumah tahfiz An-Nur mau menyerahkan tanah. Akhirnya diterima, dicek di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Mohon maaf Pak, ini tanahnya bermasalah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak wakafkan itu kemarin bermasalah. Karena bermasalah itulah maka kuwakafkan Pak Ustaz. Ini Ustadz Abdul Somad ini ceramahnya menyinggung perasaan sakit hati. Kunci mendengar tausiah Abdul Somad satu, jangan tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung balik meninggal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak ada niat menyakiti hati orang, saya tak ada niat menyinggung, menyindir-nyindir. Saya hanya menyampaikan wa tawasau bil haq wa tawasau bisab. Untuk apa disaksikan depan orang banyak? Untuk apa ditandatangani Pak Bupati Abdul Somad? Untuk apa ditandatangani oleh saksi-saksi Pak Kades, Pak Camat? Itu untuk sebagai syiar. Kalau orang pezina, mohon maaf, bangga dengan zinanya. Orang yang mabuk sakau bangga dengan narkobanya. Kenapa orang yang berwakaf diam? Sedangkan wakaf ini adalah syiar. Ini tanah kelapa, ini tanah sawit, ini tanah wakaf. Maka insya Allah bangkitlah semangat orang untuk beramal soleh. Kamu bilang amal soman. Akhirnya malaikat maut pendatang mencabut nyawa. Nyawa itu dari mana berjalannya Pak Ustadz? Dari ujung kaki terasa dingin, naik ke lutut, naik ke paha, naik ke pinggang, naik ke perut. Tulang belakang yang awalnya melengkung, tulang belakang menjadi rata, menempel belakang ke atas lantai, lama-lama keluar dari mulut, berhembus ke hidung. Itulah maka orang mati itu matanya melotot, menengok ruhnya keluar. Datanglah ustadz dari masjid karena lakinya meninggal, istri takut menengok biji matanya keluar. Yang katanya selama ini, bang, jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku hilang. Begitu napas kau habis Pak, pergi dia ke masjid meminta imam masjid datang ke rumah menutupkan biji matanya. Inna lillahi wa inna ilaihi
Kalau bapak tak percaya, teslah pura-pura mati nanti malam. Tak akan berani mereka memejamkan biji mata kita. Akhirnya kita akan mati menghadap Allah. Dan bekal yang kita bawa adalah sodakoh. Sholat kata dia. Dia supaya tak keluar duit. Sholat itu ibadah badan. Ada ibadah badan, tegak, ruku, sujud, i'tidal, tasyahud, salam, iftitah, fatihah, ayat, tasbih, tahmid. Itu namanya ibadah badan. Ada ibadah harta. Ibadah badan itu sholat. Tapi ada ibadah harta, namanya sodakoh. Dan ada ibadah lisan, lidahnya saja, namanya solawat. Ada ibadah hati, namanya sabar menerima segala ujian. Oh, jadi ibadah itu berapa Pak Ustadz? Ada ibadah badan, sholat. Ada ibadah harta, sodakoh. Ada ibadah hati, sabar. Ada ibadah lisan, solawat. Kalau gitu saya ibadah hati aja lah Ustaz. Badan tak bergerak, duit tak keluar. Apa ini? Ini semua adalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita lewati ini dengan baik, kita semua mati dalam keadaan kalimat terakhir yang keluar dari mulut, la ilaha. Apa yang sering kau cakapkan, apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau renungkan, apa yang sering kau dengar, itulah yang akan datang waktu sakratul maut. Makanya tiap malam yang didengar Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh. Di Sungai Ungar tarawih masih pakai itu lagi? Masih? Nah, supaya anak-anak muda ini dilatih. Jangan lagi atuk-atuk yang umur tahun 70-an dulu itu juga lagi Subhanallah, Subhanallah. Imamnya lambat, makmumnya cantik. Dilatih anak-anak muda ini. Anak-anak muda siap menjadi Bilal malam Ramadan. Anak-anak siap menjadi Bilal sholat tarawih. Allahu Akbar. Dari bunyi takbirnya anak-anak orang tua semua menangis di pintu liang lahat. Orang membacakan talqin. Wah, datang kotak ini. Patutlah jantung saya tak normal tadi. Tadi jantung saya ini biasanya begitu. Tadi saya tanya, ini Pak rumah tahfiz Quran An-Nur. Ustaz Somad tuh ceramah aja pandai, bersedekah, berwakaf. Giliran dikasih kotak, tak mau dia ngisi. Dompet saya tinggal. Banyak alasan Ustaz. Ada dompetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dolar tinggal pula di Pekanbaru nantilah. Ada. Tolong anak muda, bawakan, ini banyak ikan-ikan hiu di barang. Banyak. Kalau yang di depan ini ikan-ikan teri aja nampaknya. Memang ikan teri tapi 3 kontainer nih Pak Ustadz. Ceramah di Sungai Ungar nilai yang paling berkesan. Kenapa? Keluar duit kita dari dompet. Masya Allah. Mainkan. Banyak kotak lagi, keluarkan. Ibu yang tak membawa duit, jam tangan, cincin, gelang, rantai, gelang kaki, anting, rantai leher berlapis ke atas. Ada pula ibu nih yang pakai gelang sampai ke siku.
keluarkan semua. Saya Pak Ustadz, gigi saya emas. Lepaskan, masuk. Daripada mati tengah malam diambil lagi pakai tang, bagus lepaskan sekarang. Betul tak yang saya cakapkan ibu? Betul kata ibu itu. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Maka apa yang ada ini wakafkan, sedekahkan. Anak-anak membaca Quran pagi, petang, siang dan malam. Ini udah berjalan Pak Ustadz. Ini dulu rumah lapuk hampir tumbang. Akhirnya kami rehab, kami bangun. Gurunya datang, diberikan pelayanan. Sekarang ruangannya sudah bagus, pakai karpet, anak-anak mengaji. Abdul Somad datang menumpang tuah, diambil foto dan bergambar. Semua yang bersedekah memasukkan duitnya ke kotak, maka didoakan malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, gantilah sedekahnya ya Allah, amin. Adapun yang pura-pura khusyuk mendengar ceramah biar supaya kotak itu lewat, yang pura-pura menengok Ustadz Somad sambil menengok udah lewat atau belum, maka dia pun didoakan malaikat juga. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Bukan doa saya, itu doa malaikat. Doa malaikat itu dijamin makbul. Ibu-ibu yang tak mau bersedekah untuk rumah Quran An-Nur, insya Allah suaminya dilarikan pelakor. Sampai ya Ustaz Somad, ya Allah, di bulan Sya'ban, bulan baik, demi jangan sampai makbul, diambil ibu terompet sama kartu-kartu kreditnya, ambil ini semua Ustaz, asal selamat lagi gitu Pak Ustaz. Alhamdulillah. Awas yang tak bersedekah. Mana boleh main ancam-ancam Pak Ustaz, bukan untuk saya. Abdul Somad tidak membawa duit orang Sungai Ungar dibawa ke Pekanbaru untuk pesantren Abdul Somad. Itu bukan gaya Abdul Somad. Duit orang Sungai Ungar untuk rumah tahfiz An-Nur Sungai Ungar, untuk anak tahfiz Quran, untuk yatim piatu, untuk fakir miskin dan duafa, kembali kepada masyarakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bertakbir? Karena orang yang bersedekah itu datang setan berbisik, kau sudah hebat, kau sudah berwakaf, lubang hidung pun mengembang sebesar terowongan minyak. Makanya kalau ada memuji-muji, balikkan kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Balikkan kepada Allah, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abdul Somad datang mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah bil hikmah, dengan cara yang santun, wal mau'izatil hasanah, suri tauladan yang baik. Andai ada orang mengajak berdebat, wajadilhum, debatlah mereka billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah yang lebih tahu siapa yang dapat hidayah, Allah yang lebih tahu siapa yang sesat, Allah yang lebih tahu siapa yang ikhlas. Abdul Somad disampul dengan topi merahnya, dengan sorban hijaunya, dengan baju kokonya. Boleh jadi baju kau putih Somad, tapi hati kau hitam. Jamaah ini mungkin bajunya hitam, tapi hatinya lebih hitam. Janganlah begitu Ustaz Somad. Boleh jadi jamaah ini bajunya hitam tapi hatinya putih. Lebih baik orang pakai baju setan tapi hatinya malaikat, daripada pakai baju koko tapi hatinya
Nggak ada yang bilang gitu. Kenapa Ustaz pakai baju putih? Ikut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang ikut sunnah berjenggot lah Pak Ustaz, belum tumbuh, baru akil balik. Jangan berkelahi hanya gara sepele-sepele. Karena agama kita ini lebih banyak yang kita sepakati daripada yang kita berbeda pendapat. Sholat wajib, tak ada ikhtilaf. Puasa wajib, tak ada ikhtilaf. Zakat wajib, tak ada ikhtilaf. Haji wajib bagi yang mampu, tak ada ikhtilaf. Bersyahadat masuk surga syarat satu-satunya, tak ada ikhtilaf. Kenapa mesti kelahi masalah ikhtilaf? Jangan berkelahi hanya masalah ikhtilaf. Nampak tetangga berjenggot ngejek, kau tengok saja berjenggot macam kambing. Kau pikir kawan kau ini tak bisa membela diri mengejek macam ejekanmu? Bisa, cuman dia tak mau. Tapi kalau kau ejek terus dibalasnya juga, aku kambing, kau tak berjenggot anjing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang kainnya sudah banyak, panjang jilbabnya. Ada yang kebetulan kurang kainnya, jilbabnya masih pendek. Jangan saling berkelahi. Doakan supaya kainnya banyak, rezekinya banyak, panjang jilbabnya. Kalau berkelahi antara yang jilbab pendek dengan jilbab panjang, yang ketawa siapa? Yang tak bercelana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sama macam sini, macam-macam. Ada yang menutup kepalanya pakai topi, ada yang menutup kepalanya pakai jilbab, ada yang pakai jaket panjang tutupkan, ada yang pakai sorban, ada yang pakai payung, ada juga yang pakai helm. Tak ada salahnya. Kenapa? Karena tidak menzalimi orang, tak menganiaya orang. Orang Sungai Ungar ni makbul doa. Dari mana Ustaz tahu? Tengoklah panas teriknya tadi, tiba-tiba berhembus angin sejuk, Masya Allah. Mudah-mudahan mungkin Ustaz Somad masuk surga dari doa orang Sungai Ungar yang tulus ikhlasnya. Berdoa mereka kepada Allah, ya Allah, aku kasihan kali dengan Ustaz Somad, kurus sekali dia, masukkan dia ke surga ya Allah, tapi sekejap aja. Janganlah kita masuk surga sampai khalidina fiha abada, kekal kita selama-lamanya insyaallah. Jangan sampai singgah ke neraka karena zalim dan aniaya. Karena kita minta 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Dan kita minta dunianya baik, akhiratnya baik, selamat dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam-malam Ramadan diisi dengan tarawih. Habis tarawih witir, habis witir masih ada tadarus lagi. 10 orang baca 1 halaman, baca 1 halaman, baca 1 halaman, 2 kali putaran 20 halaman, 1 malam 1 juz. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mantap. Berikan Pak halamannya. Jangan tersinggung kalau diluruskan bacaannya. Silakan baca Pak. Jalikal, apa pula aja? Letakkan ujung lidah di ujung gigi. Permisi Pak, pulang sebentar. Kenapa? Gigi tinggal di rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memuliakan Quran dengan banyak-banyak menghatamkan Quran di bulan suci Ramadan. Memuliakan Quran bukan dengan cara mengikat Quran dengan kayu jati, dimasukkan dengan ikatan sutra, dipaku 4 sudut, masuk ke lemari, dikunci, kuncinya hilang sejak nikah sampai sekarang. Setiap tamu yang datang ke rumah menengok di ruang tamu, duduk menengok. Cantik Qurannya ya. Apa ini? Inilah mahar nikah dengan abang dulu. Pernah kau buka?
malam Ramadan, bangun suami istri membaca Al-Quran. Bang, udah lama kita nikah, belum pernah lagi abang mendengarkan bacaan Quran aku. Baca. Dan mau juz berapa? 5 bang. Juz 5, hebat kau. Iqra 5 bang. Inilah masanya, inilah momennya. Sampai masanya nanti kita mau membaca Quran, dibuka Quran titik sudah 3. Saya ini tak sanggup lagi baca Quran Pak Ustadz, tutup Quran, tegak sholat tahajud malam. Sholat tahajud pun saya tak bisa Pak Ustadz, menggeletar kaki saya Pak Ustadz. Jadi apa lagi yang bisa? Saya bisanya cuman berzikir aja Pak Ustadz. Duduk, pejamkan mata, zikir. Apa zikir yang paling afdal? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bisa tegak berdiri, tahajud. Tak bisa tegak berdiri, duduk baca Quran. Baca Quran tak bisa, berzikir. Zikir tak bisa. Dekat laut sini kan? Apa maksud Pak Ustadz? Pergilah ke laut, tulakkan situ. Tak ada gunanya buat semak sungai Ngar aja tuh. Ngabiskan santan buat kelapa aja. Ada orang bulan puasa sholat tarawih, sholat witir, tidur malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat tahajud, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tasbih, sholat sunat mutlak, sholat awabin, sholat isyraq, sholat duha. Ibadahnya penuh. Begitu selesai Ramadan, tak ada sholat. Kalau ditanya, abang tak sembahyang, catatan udah penuh. Ramadan bukan bulan menumpuk catatan. Ramadan adalah bulan membiasakan diri beramal. Allah bisa karena subuh pasti ke masjid. Kenapa? Habis makan sahur. Maghrib pasti ke masjid. Kenapa? Buka puasa. Isya pasti ke masjid. Kenapa? Karena tarawih. Habis tarawih pasti di masjid. Kenapa? Ada pengajian. Habis pengajian pasti di masjid. Kenapa? Ada tadarus. Mengikatkan kaki ke masjid. Tapi kadang lebih mudah menjinakkan burung merpati daripada menjinakkan manusia. Ambil burung merpati, ikat sayapnya pakai karet, masukkan ke kotak, kasih beras 7 hari 7 malam, lepaskan terbang. Dia pergi sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang karena dia tahu di mana letak sarang. Tapi umat Islam diikat kakinya ke masjid 7 hari sepekan, 30 malam Ramadan. Begitu malam Idul Fitri selesai, baliklah yang ke masjid pemain inti. Dia imam, dia makmum, dia muazzin, dia juga yang membersihkan masjid. Usolli fardhos subuhi rak'ataini adaan imaman. Udah jelas tak ada makmum. Dia husnuzan, nanti ada nih menyusul. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada makmum. Balik kampung semua bagaimana? Nah, mungkin nanti rakaat kedua ada. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Mungkin batu habis makan cendol 3 rumah. Nanti salam mungkin ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang tak ada. Mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sampai di kampung itu masjid dibiarkan tak ada sholat berjamaah, maka istahwadat alaihimus syayatin. Sekampung itu diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadusnya kesetanan, kadesnya kesetanan, camatnya kesetanan. Sampai itu aja, bupatinya di sini. Hancurlah kita semuanya diganggu setan. Bolak-balik kita katakan auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa setan masih banyak berkeliaran? Karena meninggalkan sholat berjamaah. Makanya laki-laki yang soleh
sholatnya ke masjid. Laki-laki kau soleh itu gimana Pak Ustaz? Sholat ke masjid. Laki saya tak ke masjid Pak Ustaz. Berarti laki-laki kau solehah.